Pernahkah Anda merasa bersalah karena berhasil secara finansial? Atau sebaliknya, Anda bertanya-tanya, kalau Tuhan itu baik, mengapa Dia tidak membuat semua orang percaya menjadi kaya? Di sisi lain, Anda mungkin juga pernah mendengar anggapan, kalau kamu kaya, itu pasti berkat Tuhan. Atau sebaliknya, orang Kristen tidak boleh kaya, kekayaan itu akar kejahatan. Dua-duanya terdengar rohani, tapi dua-duanya tidak sepenuhnya benar. Pada episode ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan besar. Apakah orang Kristen boleh menjadi kaya? Lalu, bagaimana membedakan antara berkat, keserakahan, dan juga panggilan? Dan yang jauh lebih penting, bagaimana Tuhan ingin umat-Nya memakai harta di zaman akhir ini? Mari kita gali bersama. Mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apakah kekayaan itu dosa? Alkitab mengatakan tidak. Beberapa tokoh besar di dalam kitab suci justru adalah orang-orang kaya. Contohnya, Abraham sangat kaya dalam ternak, perak, dan juga emas. Ayub, Alkitab katakan, sebagai orang terkaya dari seluruh penduduk timur. Yusuf di Mesir memegang kekuasaan ekonomi tertinggi setelah Firaun. Lalu ada Daud dan Salomo, penguasa yang memiliki harta yang luar biasa. Di Perjanjian Baru, ada yang namanya Lydia, pengusaha sukses, penjual kain ungu. Jadi Alkitab tidak pernah mengatakan mereka berdosa karena kaya. Tetapi Alkitab memberi peringatan keras. 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Perhatikan, bukan uangnya, tetapi cintanya. Artinya, orang miskin pun bisa serakah, dan orang kaya bisa hidup sangat kudus. Jadi inti masalahnya bukan di dompet kita, tetapi di hati kita. Mari kita lihat signifikansi kekayaan dalam pandangan Alkitab. Di dalam Alkitab, uang itu ditampilkan sebagai yang pertama, alat untuk memuliakan Tuhan. Amsal 3 ayat 9 mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Yang kedua, alat untuk menolong orang lain. Efesus 4 ayat 28, bekerjalah supaya kita dapat membagikan kepada mereka yang berkekurangan. Yang ketiga, harta adalah alat untuk memperluas pekerjaan Injil. Dalam Perjanjian Baru, ada banyak pelayanan Paulus terjadi karena dukungan finansial dari jemaat. Jadi kekayaan pada dirinya sendiri adalah netral. Ia bisa menjadi berkat besar dan bisa menjadi bencana besar. Yang menentukan adalah motif dan penggunaannya. Sekarang kita lihat ujian Alkitab untuk membedakan apakah harta ini berkat, apakah ini keserakahan atau panggilan Tuhan. Mari kita masuk ke inti pembahasan yang paling penting. Bagaimana membedakan apakah kekayaan Anda berkat Tuhan, keserakahan, atau panggilan hidup? Yang pertama adalah sumbernya. Dari mana kekayaan itu datang? Apakah harta itu didapat dari kerja keras, dari kejujuran, dari prinsip moral yang benar, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena proses yang menguduskan karakter, atau datang dari hasil manipulasi, kebohongan, ketidakadilan, mengorbankan keluarga, bahkan mengorbankan integritas. Jika sumber kekayaan mengharuskan Anda mengubur suara Roh Kudus, maka itu bukan berkat. Itu adalah jebakan. Ujian yang kedua adalah dampaknya. Apa yang terjadi pada karakter Anda?
Ingat, Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat 21, "Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada." Tanyakanlah pada diri sendiri, apakah saya semakin dekat dengan Tuhan atau semakin sibuk mengejar uang? Apakah saya semakin murah hati atau semakin takut kehilangan? Apakah harta membuat saya tenang atau justru membuat saya stres? Apakah saya semakin melayani atau semakin egois? Jika kekayaan membawa Anda menjadi berkat, itu tanda berkat Tuhan. Jika kekayaan membuat Anda merasa tidak butuh Tuhan, maka itu tanda keserakahan. Ujian yang ketiga adalah tujuannya. Untuk apa harta itu dipakai? Dan sebenarnya inilah kunci pembedanya. Yang pertama, berkat. Bila tujuannya adalah untuk memelihara keluarga, menolong sesama, mendukung pelayanan Injil, menjadi alat untuk menggenapkan kehendak Tuhan, maka itu adalah berkat. Tetapi, bagaimana dengan keserakahan? Kalau tujuan kekayaan adalah untuk status, untuk kesombongan, untuk meningkatkan hasrat duniawi atau memamerkan diri, mengejar rasa aman yang palsu di dunia ini, maka itu adalah keserakahan. Lalu yang ketiga adalah panggilan. Bila Tuhan memberikan kapasitas luar biasa bagi Anda untuk menghasilkan uang, untuk berbisnis, untuk mengelola sumber daya, untuk memberi secara radikal, untuk menyokong pekerjaan Tuhan secara signifikan, maka itu bukan hanya sekedar berkat, tetapi itu adalah panggilan. Ingat baik-baik, tidak semua orang dipanggil untuk kaya, tetapi sebagian orang memang diberikan kemampuan luar biasa untuk mengelola kekayaan bagi kerajaan Allah. Bagaimana dengan kaya secara rohani yang harus menjadi prioritas dan tidak boleh terbalik? Yesus pernah berkata, Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah." Artinya, ini adalah prinsip emas dari kekayaan. Jangan mengejar berkat, kejar Sang Pemberi berkat. Alkitab tidak pernah berkata, "Berbahagialah orang yang kaya." Tetapi dia berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Yohanes 5 ayat 3. Jadi miskin bukan miskin finansial, tetapi miskin di dalam ketergantungan. Perlu digarisbawahi, Tuhan tidak anti kekayaan, tetapi Dia anti kesombongan, anti ketergantungan pada harta, dan anti kepada ketidakadilan. Kekayaan bukan identitas. Kekayaan bukan alasan untuk dihormati. Kekayaan bukan ukuran iman. Ingat, Tuhan melihat hati, bukan saldo rekening. Bagaimana orang Kristen hidup sebagai pengelola hartanya? Jika Anda kaya atau punya potensi menuju kekayaan, ada 4 hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, jadilah penata layan, bukan pemilik. Segala yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, latihlah disiplin rohani dalam keuangan. Maksudnya di sini adalah menyisihkan persembahan, persepuluhan, integritas, dan juga kejujuran. Yang ketiga, tolonglah orang yang berkekurangan. Amsal 19 ayat 17 mengatakan, "Siapa menolong orang miskin, memiutangi Tuhan." Yang keempat, jangan mencintai uang. Gunakan uang, tetapi jangan biarkan uang menggunakan Anda. Jadi sebagai kesimpulan, apakah orang Kristen boleh kaya? Jawabannya, ya, boleh. Tetapi kekayaan bukan tujuan hidup, bukan identitas, bukan ukuran iman, dan bukan pertanda bahwa seseorang lebih diberkati daripada yang lain. Kekayaan bisa menjadi berkat besar,
bisa menjadi panggilan mulia, tetapi juga bisa menjadi bencana bagi jiwa. Yang membedakan bukan jumlah hartanya, tetapi kedalaman hubungan dengan Tuhan. Mari kita ingat, Tuhan tidak menilai seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa setia kita mengelola apa yang Dia percayakan. Akhirnya, kekayaan terbesar bukanlah apa yang di tangan Anda, tetapi siapa yang memegang hati Anda. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.